Jadi intinya bos, praktekin ilmunya RDAY. Jadi lo nggak susah-susah. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kita nyari ridhonya Allah itu lewat suami gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDAY Official. Ini adalah channel resmi milik RDAY. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. Kadang makanya teman-teman kadang bilang, Ji, kok utang gue belum lunas, bos. Lu jangan ngomong belum lunas, ntar nggak lunas-lunas lo. Kan ucapan adalah doa. Jadi lo ngomongnya pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu ini. Jadi kata-kata Pak Haji, kok utang saya belum lunas-lunas, itu di awal pembicaraan nggak boleh kata-kata itu. Di awalnya aja omongan lu jelek, nanti hasilnya ke belakang juga jelek. Contoh, kita berangkat haji, kita berangkat umroh, baru sampai di Jeddah, kan kita biasanya dapat snack tuh, makanan tuh, konsumsi. Isinya cuma nasi, ayam dipotong 4 gede, terus sama ongsengan tumis apa tol apa itu, udah ada buncis sama wortel sama apalah. Nah, di awal jadi kita udah ngomong begini, ini makanan apaan nih? Itu kalau haji 41 hari nggak nafsu makan, bawaannya pengen jajan aja. Kalau kita umroh baru nyampe, kita kan ikut umroh, kok makannya ini? Itu lo selama 9 hari jajan. Nah, dari situ kita belajar. Kalau kita punya hutang, bisa gak di awal kalau pengen lunas, jangan sekali-kali ngomong begini, kok utang gue gak lunas-lunas ya. Nah itu sampai gak bakal lunas, gak bisa. Mau blow on itu orangnya, mau pinter itu orangnya, mau judes itu orangnya, mau jutek itu orangnya, mau ketus orangnya, dia cuma ngomong pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Ini terbukti. Saya punya itu pasien perempuan kawin sama yang pertama gagal, cerai sama si bangsat. Kawin sama yang kedua gagal, cerai sama si bangsat. Kawin sama yang ketiga ketemu jodohnya, suaminya pasien RDAY, istrinya pasien RDAY, anaknya pasien RDAY. Dia meraktekinnya, pasti utang saya lunas, pasti utang saya lunas, pasti utang saya lunas. Yang ngutang istrinya senilai 2 miliar di bank, yang lunasin suami yang ketiga. Dia cuma ngomong pasti lunas, pasti lunas. Mau tahu apa yang dilakukan sama istri tercintanya ke suami yang ketiga? Dia meraktekin ilmu RDAY, tiap hari kerjaannya mandiin suaminya. Jadi ilmu RDAY ada namanya mandiin suaminya. Jadi ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi dia nyari ridhonya Allah, wasilahnya lewat suami. Suaminya dimandiin. Kalau gosok gigi, yang gosok gigiin istrinya. Kalau cebok pipis, yang nyebokin istrinya. Kalau makan, yang nyuapin istrinya. Nggak pernah suaminya megang sendok, selalu disuapinin tiap hari. Kerjanya gitu. Istrinya nggak kerja, sampai hari ini nggak kerja, hanya di rumah main HP aja, ikut grup SD, SMP, SMA. Tapi luar biasa, dari suaminya ngasih per bulannya 20 juta per bulan, sekarang suaminya udah ngasih per bulan 2 miliar nih. Resiko dapur. Awalnya 20 juta. Awalnya pernikahan tuh 20 juta. Nah, dia kerjaannya cuma mandiin, bikin seneng suaminya. Kalau mau berangkat suaminya nganterin cuma sampai mobil, pintu mobilnya naik, udah. Dia nggak pernah kemana-mana. Dan hobinya dia, kalau saya tanya, Mbak, apa yang bikin Mbak utangnya lunas? Saya ngikutin ilmu RDAY, sehari 3 kali ngasih nenen suami saya. Jadi suami saya seperti saya nenenin tuyul.
Jadi kalau suaminya mau berangkat kerja, tuyul lagi cari duit, tuyul lagi cari duit, begitu. Bahkan kata dia, kalau pagi-pagi buru-buru dia belum sempat nenenin 99 kali, sebelah kiri 99 kali, itu istrinya ikut ke dalam mobil nenenin di bangku belakang. Supirnya yang nyupirin, itunya suaminya dinenenin. Jadi dia kerudungnya nggak kayak mbaknya, lebih lebar lagi, lebih lebar. Jadi kepala suaminya dimasukin, ditutup kerudung, gitu, sambil nenen. Lalu Pak Haji, saya nih punya penghasilan sebulan 2 miliar dari suami saya nggak kerja, saya hobinya jalan-jalan aja. Yang Pak Haji bilang ke Plaza Indonesia, Senayan City. Tadi dia baru ngebel, Ji, gue tadi dari Senayan City. Dekat tadi sama saya. Nah, dia ke situ belanja. Kalau mau belanja yang murah dia di lantai atas tuh, Senayan City yang murah-murah. Kalau yang mahal-mahal dia di bawah. Nah, maunya saya, bisa gak ilmunya Allah dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari? Apa tuh ilmunya Allah? Ridhonya Allah, ridhonya suami. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kita nyari ridhonya Allah dengan memuliakan suami. Kalau bisa suami itu tidak bergerak, tidak megang sendok, makan apa aja selama di rumah kita suapin. Harus mau papa, aku nggak mau capek, aku maunya sama papa aja capeknya, aku nggak mau capek. Begitu. Buat suami, Pak. Setuju. Ini kan saya lihat perempuan. Suami gimana? Hah? Kalau suaminya Gua ada bandot, bawa aja bandot gitu. Bandot gua ada tuh bandot. Ngacengnya sama, ngaceng. Biji kontolnya sama, 2. Sama, lo lihat aja tuh, mbak gue tuh. Ketawanya mahal nih mbaknya. Tapi kalau dia denger ini, Pak, itu testimoni pasien ini pasti ketawa. Ini yang kedua ada tuh. Jadi intinya bos, praktekin ilmunya RDAY. Jadi lo nggak susah-susah. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kita nyari ridhonya Allah itu lewat suami gitu loh. Ngapain kita harus lewat mana-mana, harus bisnis, marketing sana, marketing sini, nggak usah. Nah, paksain ilmu Allah. Kedua, bikin Allah takjub. Apa tuh bikin Allah takjub? Bahasanya jam 00 paksain, atau kalau enggak masih latihan sebelum ayam berkokok kita udah bangun. Iya, karena zamannya nenek, zamannya buyutnya si bos, nenek saya, buyut saya, itu sebelum ayam berkokok nenek saya udah bangun di kampung. Sebelum ayam berkokok nenek saya udah mandi. Sebelum ayam berkokok nenek saya udah sisiran, udah dandan, udah rapi, hordeng udah dibuka, azan subuh dia udah duduk di sajadah, udah pakai mukena yang perempuan nenek saya. Kakek saya udah ke masjid, habis pulang dari masjid kakek saya udah ke sawah, udah bawa tuh kebo mau bajak sawah. Jadi nggak ada tuh ke sawah jam 7 berangkat, mana ada jam 8. Nggak ada, nggak level bos. Nah, gue nyolong star bos, karena kita lagi punya hajat ekstrim. Saya bilang sama tamu saya, jangan bangun sebelum ayam berkokok, mundurin lagi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Nah, paksain baca Quran 12 juz. Karena pasien saya nih yang laki-laki, dia cuma ngamalin baca Quran 12 juz bos, hampir tiap hari. Tapi luar biasanya bos, ada orang mau jual tambang nikel, wasilahnya dia. Orang mau jual tambang emas, wasilahnya dia. Orang mau jual tambang batu bara, wasilahnya dia. Dia nggak punya tambang, ngapain lu punya tambang? Capek, pegel, belum bikin laporan pajak, belum ini, aduh pegel ini. Udah mendingan kita mediain aja, lu jual lumayan dapat fee-nya.
lumayan. Lu mau jual hasilnya lumayan. Lumayan bos. Nggak banyak karyawannya, capek, cuma sendiri. Di pasien saya nggak punya karyawannya sendiri, dia aja sendiri. Cuma datang lobi sono, lobi sini. Tapi istrinya per bulan 2 miliar bos. Kalau saya tanya, Mbak, tiap hari Mbaknya kerjanya apa? Yang kayak Pak Haji bilang, memuliakan suami. Memuliakan suami? Iya, aku memuliakan suami. Belum pernah suami saya setelah pas itu berobat ke Pak Haji, pipis dia cebok sendiri, belum pernah. Pasti saya cebokin. Kalau di rumah ya, kalau di luar enggak. Belum pernah dia makan nyiduk sendiri, pasti saya nyidukin. Belum pernah dia megang sendok. Tuh Mbak. Belum pernah suami saya pakai celana dalam sendiri, selalu saya pakein. Belum pernah suami saya pakai celana panjang, dia yang pakai, pasti saya pakai. Belum pernah suami saya pakai baju sendiri, selalu saya pakai. Belum pernah suami saya langsung tidur, pasti saya nengenin dulu sampai dia tidur. Tapi kan ilmu itu kan orang kadang, kan usia gue udah 50 tahun Ji, nggak apa-apa, no problem. Usia gue kan udah 47 tahun Ji, usia gue kan udah 50, nggak apa-apa, ayo jalanin. Kata dia, waktu pernikahannya pertama masih bangsat. Wow Ji, tiap hari gue nombokin. Pernikahan pertama kan setahun 2 bulan cerai. Pernikahan yang kedua cuma 6 bulan cerai. Ini yang ketiga Ji, luar biasa dapat ilmu dari lu Ji. Makasih, praktekin lah, praktekin. Rumahnya mau tau bos, 1000 meter. 1000 meter. Dia punya luas villa-villa. Tapi hutangnya kan yang lunasin suaminya yang ketiga. Dia boleh hutang dari suami yang pertama atau kedua, yang lunasin suami yang ketiga. Kok bisa? Bisa. Nah bos coba ambil, tarik yang bos bisa ambil yang mana. Gue bangun jam 00 deh Ji. Nah jadi bos nggak terlalu capek. Takutnya bos pengobatan pasiennya banyak, capek, tapi duitnya recehan. Buat apa? Mendingan kayak gurunya RDA ya suhu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti sebuah hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul.